Welcome back to God is Good Podcast bersama saya Akira Jo, kembali ditemani oleh Pastor Jimmy Tawaloyang. Siap. Hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan, yaitu Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah arti dari firman ini? Bagaimana caranya kita mencari kerajaan Allah? Apakah berarti kita semua itu harus menjadi pastor dan meninggalkan segala sesuatu yang duniawi? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Pastor Jimmy, bagaimana caranya kita maksudnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Baik, saya jelaskan dulu. Jadi Alkitab itu punya konsep yang berbeda antara kerajaan surga dan kerajaan Allah. Kerajaan surga itu bicara tentang tempatnya Tuhan, literally tempatnya Tuhan di atas sana, okay? Tempat Tuhan berdiam saat ini. Nah, tapi ketika Alkitab bicara kerajaan kerajaan Allah seperti Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah. Nah, kata kerajaan Allah di situ sebenarnya itu bicara tentang nilai-nilai, tentang budaya kerajaan Allah, dan ayat yang lain yang sebenarnya cukup dikenal ketika pakai kata kerajaan Allah adalah ketika Tuhan mengajarkan kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, jadi artinya datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, itu bukan maksudnya kerajaan surga itu turun di bumi secara literal, tapi itu bicara tentang nilai-nilai kerajaan, tentang culture kerajaan, tentang sistem kerajaan Allah yang dihadirkan di bumi. Yang dihadirkan dalam kata lain gini, semua bidang kehidupan. Jadi bagaimana misalnya, bagaimana menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah, budaya firman Tuhan, itu contoh di bidang politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya, ekonomi. Nah, ketika Tuhan bilang datanglah kerajaanmu di bumi di seperti surga, itu sebenarnya punya pengertian ke situ. Bagaimana menghadirkan budaya kerajaan, ya, nilai-nilai firman ke dalam semua bidang kehidupan di bumi ini. Dalam segala aspek. Dalam segala aspek. Ya, istilah sekarang marketplace-nya, gitu. Bagaimana menghadirkan itu. Jadi, nah, kira-kira seperti begitu caranya untuk menghadirkan kerajaan Allah. Oke. Tapi kalau kita misalnya begini, bagaimana caranya kita mencari itu? Berarti kita harus membaca Alkitab. Apakah cukup dengan membaca Alkitab saja, Pak? Nah, ini dia. Mau tidak mau kalau kita bicara tentang kerajaan, kita nggak bisa pisahkan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab yang kita miliki. Tapi gini, ada dua, secara sederhana gini, cari Tuhan tuh dua hal, ya. Ada ayat yang bilang gini, Yakobus 1 ayat 20, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, dasar iman itu kan bicara firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ini pertama. Yang kedua, dan berdoa dalam Roh Kudus. Nah, jadi sebenarnya Tuhan udah kasih bagaimana cara mencari Tuhan, atau cara kita terhubung dengan Tuhan, ada dua hal itu. Lewat firman, lewat Alkitab, baca Alkitab dan sebagainya. Kemudian dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Hubungan kita berarti dengan Tuhan secara directly, ya. Betul. Nah, yang saya mau bahas begini, ini karena ini berhubungan dengan konsep orang tentang cari Tuhan. Tuhan itu kan bicara hadirat Tuhan, ya. Ada tiga jenis hadirat Tuhan dan 3 level hadirat Tuhan. Yang pertama, hadirat Tuhan yang maha hadir, omnipresence, ya. Tuhan itu ada di mana-mana. Mazmur Daud bilang gini, kemanakah aku boleh lari dari hadapan? Bahkan ke dunia orang mati pun engkau di sana. Aku pergi ke langit, engkau di sana. Aku ke dunia orang mati, engkau di sana. Artinya Tuhan ada di mana-mana. Itu hadirat Tuhan yang pertama. Nah, orang bisa mencari Tuhan juga lewat alam sekitar, karena Tuhan ada di mana-mana. Waktu orang melihat bintang-bintang, orang melihat alam semesta, Tuhan bisa bicara lewat alam semesta. Ya. Contohnya Abraham, Tuhan seringkali berbicara, lihatlah ke bintang, lihat pasir laut. Tuhan bicara di situ, gitu. Tuhan bisa bicara dalam semesta. Jenis yang kedua dari hadirat Tuhan adalah hadirat Tuhan yang dimanifestasikan.
itu level 2. Hmm. Nah, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan ini misalnya gini, ibadah bersama. Waktu kita datang ke gedung gereja, kita bisa rasa hadirat Tuhan dan puji-pujian. Ekspresi yang lain dari level yang dua, jenis yang kedua ini adalah waktu misalnya kita lihat ada orang kerasukan setan, didoakan, kemudian orang itu dilepaskan, hadirat Tuhan dimanifestasikan di situ. Contoh yang lain adalah nubuatan. Kita didoakan, ada orang dapat orang nabi dapat pernyataan roh, dia bernubuat, itu juga masuk dalam level yang kedua itu, hadirat Allah yang dimanifestasikan. Nah, yang ketiga itu justru yang gini. Saya ulang sebentar. Orang paling banyak cari Tuhan itu di level 2. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Karena itu kelihatannya itu sesuatu yang kita bisa rasa dengan kita punya indera kan? Nah, lebih Maksudnya, wow gitu. Lebih wow, kita bisa rasa. Mungkin kita seperti yang tadi Bapak bilang, waktu kita misalnya puji-pujian kita bersama, kita merasa hadirat Tuhan. Iya. Itu something that we can feel. Yes. Nah, tapi gini, yang jenis hadirat Tuhan yang ketiga itu yang kita kurang sadari. Tapi sebenarnya buat saya gini, ekspresi tertinggi dari kita cari Tuhan justru di level itu, yaitu hadirat Tuhan yang berdiam dalam diri kita, the indwelling presence of God. Ayat kan 1 Korintus 3:16 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kami. Nah, itu bicara the indwelling presence of God. Roh Allah yang berdiam dalam diri kami. Kita nih punya kecenderungan cari Tuhan di level 2 dengan korporat secara bersama. Padahal Tuhan lebih gampang, lebih dekat dicari di dalam, karena dia ada dalam diri kita. Iya, berarti sebenarnya kita kalau mau tanya-tanya sama Tuhan, kita langsung tanya sendiri saja. Iya. Tidak perlu kita pergi cari orang yang maksudnya Betul. pastor yang bisa bernubuat, terus kita cari dia untuk nubuatan supaya mendengar suara Tuhan. Ini yang salah. Yang salah gini. Jadi kita sering gantikan nubuatan itu dengan, jadi itu tempat pertama. Padahal harusnya dengar suara Tuhan gini. Saya mengajar kelas mendengar suara Tuhan. Biasanya kalau ngajar itu bisa sampai 1 minggu, 5 hari at least. Oke? Tapi prinsipnya gini. Semua nabi-nabi itu yang bernubuat, mereka sifatnya hanya mengkonfirmasi apa yang kita personally dapat dari Tuhan. Betul. Cuma mengkonfirmasi apa yang kita sudah dengar dari Tuhan. Supaya kita tidak salah jalan, tidak salah dengar suara. Nggak boleh sebaliknya. Nggak boleh sebaliknya. Iya, kita nggak boleh cari kehendak Tuhan pergi ke nabi. Itu nggak boleh, itu prinsip yang salah. Karena kita akan menjadikan nabi itu seperti fortune teller. Betul, seperti fortune teller. Seperti peramal. Makanya ada beberapa pendeta juga atau pastor atau nabi yang kalau kita datangin terus kita minta tolong doakan saya dong pastor, dia marah. Ya. Saya bukan peramal. Ya, betul. Nah, ternyata itulah alasannya ya. Iya. Berarti saudara-saudara kita harus lebih sensitif dengan suara Tuhan, karena suara Tuhan itu yang menentukan arah kita kemana. Betul. Bukan kita mencari pastor atau mencari orang yang bisa kasih tahu kita apa yang kita harus lakukan. Betul. Berarti kita bisa berbicara tentang carilah kerajaan Allah dan kebenarannya ini melalui hubungan kita directly sama Tuhan. Dan mungkin itu bisa saya ini kan nggak dengan kita punya mindset. Maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berarti dipimpin oleh Tuhan. Iya dong, harus. Misalnya kita mau berbuat sesuatu, kita bertanya dulu sama Tuhan. Ini bisa saya bikin nggak? Atau ini sesuatu yang Tuhan suruh saya enggak? Kalau Tuhan bilang iya, kita jalanin. Kalau Tuhan bilang tidak, walaupun itu sesuatu yang kita mau, kita lebih pentingkan Tuhan. Mungkin yang seperti begitu maksudnya. Makanya ada saying, peribahasa di luar kan, good idea is not automatically God's idea kan. Tapi God's idea is good idea. Jadi ide yang baik belum tentu itu idenya Tuhan kan. Tapi kalau idenya dari Tuhan, sudah pasti itu baik buat kita. Jadi memang harus selalu minta petunjuk Tuhan. Harus ada konfirmasi dari Tuhan. Kadang-kadang ya pertimbangan kita memutuskan sesuatu, kita hanya didasari kepada pemahaman kita di luar atau perkataan orang. Misalnya kita mau investasi nih, mau buka usaha, ya, kita survei tempat itu atau usaha itu kayaknya bagus, dikonfirmasi sama teman yang
di bidang itu kayaknya itu bagus. Tapi kan belum tentu itu dari Tuhan. Sudah banyak cerita di Alkitab, at least ada beberapa cerita di Alkitab yang saya tahu, orang ambil keputusan hanya berdasarkan apa yang dia pandang baik. Tapi endingnya celaka justru. Karena tidak selalu sesuatu yang baik, yang dalam pemikiran kita baik, itu dari Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita nggak bisa bilang ide yang baik dari kita itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan juga memimpin kita lewat panca indera kita. Betul. Nah disinilah butuh kepekaan untuk dengar suara Tuhan. Oke. Berarti kita memang harus shift fokus kita terus ke Tuhan. Betul, harus. Berarti tujuan kita harus tujuannya Tuhan, begitu maksudnya? Iya, harus dong, harus. Berarti dalam segala sesuatu kita harus mendengar suara Tuhan lah, ibaratnya ya. Berarti bagaimana cara kita mencari? Kita harus mencari kebenarannya Tuhan. Berarti memang betul seperti yang Pastor bilang, kita harus rajin baca Alkitab. Kemudian waktu baca Alkitab kita harus memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Supaya kita jangan, karena kadang kita mau berbuat baik tetapi Tuhan bilang apa yang baik belum tentu itu baik dalam versinya Tuhan. Jadi supaya kita jangan salah langkah, maka kita harus mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan, yang lebih baik lagi. Betul. Jadi kalau kembali ke pertanyaan awal tadi, gimana sih cari Tuhan? Ya sederhana, lewat hubungan pribadi dengan Roh Kudus yang memang berdiam dalam diri kita, tapi lewat firman Tuhan, Alkitab. Nah saya ingin jelaskan sedikit di Alkitab gini. Banyak orang punya salah pendekatan dengan Alkitab. Selalu bilang gini, kalau bilang kadang-kadang orang Tuhan ya, ingatin sama anak-anak atau pastor kita, pendeta, kasih ingat kepada jemaat, jangan lupa baca Alkitab. Nah itu sebenarnya terminologi yang salah. Alkitab nggak ngajarkan baca Alkitab, bukan baca sebenarnya, tapi merenungkan. Kata yang dipakai adalah meditate, bukan membaca, karena membaca bisa ambil lalu. Kalau baca di Yosua 1 ayat 8, kemudian ada ayat di Esra 7 ayat 10, sebenarnya dari dua ayat ini, Yosua 1:8, Esra 7:10, ada 5 pendekatan kita terhadap Alkitab. Yang pertama merenungkan, yang kedua meneliti, yang ketiga memperkatakan, yang keempat melakukan atau boleh dibalik, yang kelima mengajarkan. Berarti kita harus melakukan. Iya. Dan mengajarkan. Jadi kita nggak boleh berhenti. Membaca aja berarti tidak cukup. Membaca aja itu pun konsep yang salah. Karena kalau kita bilang membaca, kita akan memperlakukan Alkitab, teks Alkitab kita seperti buku-buku ilmiah lainnya. Yang kita baca aja. Kalau hanya sekedar baca. Tapi Alkitab itu nggak dibaca, direnungkan. Sebagai contoh gini, kalau kita membaca, walaupun tergantung ya, tergantung cara orang belajar Alkitab. Kalau saya sendiri belajar, saya nggak kejar berapa banyak pasal saya selesaikan satu hari. Kadang-kadang, nah saya pendekatannya meditate, renungkan. Kadang-kadang saya cuma renungkan satu ayat atau kadang satu kata saja. Misalnya kata urapan. Saya akan studi nih. Urapan ada 24 ayat di seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dari 24 ayat itu ada 22 ayat di Perjanjian Lama. Nah, saya akan studi gitu. Hanya 2 ayat di Alkitab yang menulis kata urapan. Okay? Nah, saya akan belajar. Nah, di situ saya bisa dapat lebih dalam daripada ngejar membaca. Karena memang pendekatan Alkitab yang benar harusnya merenungkan. Bukan hanya merenungkan, tapi meneliti seperti yang saya lakukan tadi. Karena itu yang diajarkan oleh Esra dan juga Yosua tadi. Bukan hanya membaca, dan meneliti. Setelah kita meneliti, itu akan berakar. Gitu. Baru dengan kita mengajarkan orang, kita akan lebih tahu kan. Karena iya betul. Iya, waktu kita ngajar, sama seperti saya. Waktu saya berkhotbah, saya akan lebih expert. Semakin lama saya semakin sering saya berkhotbah dengan topik itu, semakin tertanam di pikiran saya. Karena balik lagi kan firman itu untuk kita langsung sendiri. Tapi begini Pak, kalau kita cari kebenaran Tuhan dan kita cari kerajaan Allah dengan membaca Alkitab, mencari kebenarannya seperti yang Bapak bilang, meneliti apa semua. Tapi itu kan Bapak kan seorang pastor. Bagaimana kalau orang itu bukan pastor Pak? Nah ini kan mencari kerajaan Tuhan dan lain-lain, itu kan membutuhkan sacrifice, yaitu sacrifice yang paling gampang yang kita ngomong adalah waktu.
Waktu kita kan terbatas dalam sehari. Bagaimana Pak kalau kita bukan pastor, tapi kita kan harus ada pekerjaan lain juga, begitu loh. Sebenarnya itu bukan alasan. Kalau kita pakai kalimat ini, nah gini, akan menjadi masalah kalau kita pendekatannya membaca. Tapi kalau pendekatannya merenungkan, ya, meditate, itu lain lagi. Sebagai contoh, kalau kita bilang gini, jangan lupa baca Alkitab. Waktu kita nyetir bisa baca Alkitab nggak bisa kan? Waktu ibu-ibu masak di rumah bisa baca Alkitab nggak bisa. Tapi kalau bilang renungkan firman, waktu nyetir bisa sambil renungkan firman nggak? Bisa. Bisa. Waktu masak bisa sambil renungkan firman? Bisa. Asal jangan melamun. Iya. Jadi pendekatannya gitu. Jadi lihat Alkitab sebagai merenungkan bukan membaca. Nah, sederhananya gini, ya. Kalau dalam kesibukan kita, ya ambil waktu, misalnya pagi sebelum keluar. Oh, orang Yesus sendiri juga lakukan, pagi-pagi hari Yesus tinggalin murid-muridnya, dia menyendiri, dia berdoa dengan Bapa di surga. Ya. Nah, kita bisa lakukan yang sama. Misalnya sebelum kita keluar pergi ke kantor kerja, ambil waktu baca dulu. Nah, setelah kita baca, sepanjang hari itu kita bisa renungkan apa yang kita bisa baca. Digembali lagi ke situ. Tapi ya memang harus, mau tidak mau harus kita sediakan waktu. Berarti harus kita mempunyai dedikasi lah. Ya, komitmen untuk sesibuk apapun juga kita tetap harus mencari Tuhan. Harus dong. Karena mungkin waktu kita mengerjakan sesuatu, mungkin karena itu kita perlu guidance-nya Tuhan. Ya. Maka itu kebenarannya kan. Jadi kalau waktu kita melakukan sesuatu, baik itu bisnis ataupun apapun juga dalam kesibukan kita, kita harus melakukannya dengan prinsipnya Tuhan, bukan prinsip yang diajarkan oleh dunia atau manusia seperti yang Bapak bilang. Mungkin intinya dari situ adalah itu ya Pak ya. Iya. Dari segala hal sesuatu yang kita lakukan itu harus basisnya kerajaan Allah. Betul. Prinsipnya kerajaan Allah. Berarti dalam kita berbisnis, kita tidak boleh tipu. Betul. Kita bukan tidak boleh mencari untung, tapi kita tidak boleh menipu, kita tidak boleh menjatuhkan orang. Cara kita treat, kita punya staff itu bukan mempekerjakan mereka sebagai hak kita karena kita membayar gaji mereka, tapi kita harus melayani bahkan. Betul. Karena kalau kita bicara tentang Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melayani, bukan? Iya. Berarti kita harus melayani dalam segala aspek, gitu Pak ya. Ya. Berarti nggak semua orang harus jadi pastor dong. Oh iya. Karena ini, kalau baca Efesus 4 ayat 11-12, Efesus 4 ayat 11 itu bicara tentang 5 jawatan. 5 jawatan itu mulai dari rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Dibilang gini, Tuhanlah yang menaruh mereka. Tujuannya ayat 12 bilang untuk memperlengkapi orang kudus atau jemaat, orang awam, untuk pekerjaan pelayanan. Efesus 4 ayat 12. Jadi semua orang percaya, orang Kristen itu punya tugas pelayanan. Tapi gini, semua kita ini hamba Tuhan. Betul. Semua kita hamba Tuhan. Yang bedakan adalah baju luarnya. Artinya gini, baju dalamnya sama hamba Tuhan. Fungsinya. Yang berbeda fungsinya. Berarti, saya rasa kayaknya waktunya kita sudah selesai juga. Terima kasih banyak Pastor Jimmy. Sama-sama. Pemirsa, terima kasih sudah nonton sampai di sini. Seperti yang kita bahas tadi, kita mencari Tuhan itu berarti kerajaan Allah, itu kita harus mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan. Maka binalah hubunganmu dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar membaca aja. Membaca Alkitab pun itu bukan membaca, tetapi merenungkan. Ya. Berarti tidak cukup dengan kita cuma membaca ataupun kita cuma pergi gereja, kemudian kita tidak pikir lagi begitu kita pulang. Nah, firman itu kita bisa dekat dengan Tuhan dengan caranya seperti yang tadi Bapak bilang, merenungkan, kemudian kita harus melakukan, dan kemudian kita harus mengajar pula. Oleh karena itu berarti kita ini semuanya harus mempunyai tugas masing-masing dari Tuhan, yaitu juga mengajarkan. Tuhan juga suruh kita untuk menyebarkan kabar baik, berarti itu mengajar juga. Podcast ini bagian dari mengajarkan juga. Ya, seperti podcast ini adalah pelayanan kami untuk pemirsa. Untuk Tuhan, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you all. Bye-bye.